Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Flex Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Citra Gadang Serpong yang berada di daerah Cisauk untuk klaster Bellefleur, Kluwi, Diandre, dan Elaya. Untuk klaster Iris kita upload di video terpisah, linknya bisa dicek di deskripsi. Nah, di sini di depan adalah klaster Bellefleur. Kita langsung aja masuk untuk liatin progres pembangunannya. Klaster Bellefleur adalah klaster kedua yang launching setelah Iris. Untuk klaster Bellefleur sendiri, rumahnya semuanya tipe 1 lantai dengan lebar 6, 7, dan juga ada yang lebar 5 ya teman-teman. Nah, ini semua rumahnya itu tipenya 1 lantai semua, jadi nggak ada rumah yang tinggi sehingga pemandangannya juga enak. Kalian bisa lihat dan nggak terhalang dengan rumah yang tinggi-tinggi ya. Nah, ini untuk progresnya dari sisi paling kiri dari gerbang utama klaster Bellefleur ini. Kalau kita lihat fasadnya udah rapi sebenarnya dan terasnya sedang dibikin juga. Dan di sini juga septic tanknya juga udah tertanam. Jalanannya udah cukup rapi, tapi masih ada tanah-tanah yang nantinya akan dibereskan. Dan di ujung kita lihat ada tumpukan pasir tuh teman-teman. Dan sebentar lagi kemungkinan bakal dirapihin ya, ini jalanan klasternya. Saya kurang tahu apakah dikasih paving block ataupun di aspal doang ataupun di beton gitu ya. Jadi saya kurang tahu untuk klaster Bellefleur ini. Kalau dibandingkan dengan klaster Iris sih dikasih paving block ya untuk jalanan klasternya. Tapi untuk klaster Bellefleur, Kluwi maupun Diandre, Elaya saya kurang tahu nih. Kita liatin aja terus untuk progres pembangunannya. Nah, untuk drone-nya ini saya akan puterin terus, jadi teman-teman saya agak clear ya, karena rumah di klaster Bellefleur ini sangat banyak ya, beda dengan klaster Iris. Ini kayaknya tanahnya lebih luas teman-teman, memanjang dari kiri ke kanan. Dan di sini untuk progresnya semuanya hampir sebagian sudah jadi pengatapan. Nah, ini atapnya udah rapi-rapi semua dan terasnya juga udah dibikin. Tinggal taman-taman yang sisi kiri yang dari terasnya itu tinggal dikasih penghijauan dan juga jalanan klasternya dirapihin nih. Sehingga memungkinkan juga untuk serah terima di mungkin tahun ini. Sebagian serah terima saya kurang tahu, jadi mungkin teman-teman yang ngambil unit di klaster Bellefleur bisa diinfo apakah ada kabar-kabar dari tim sales kalian akan serah terimakah di tahun ini secara bertahap tentunya ya. Karena kalau kita lihat di sini sih udah rapi ya teman-teman. Fasadnya itu kalau kita lihat udah dicat, udah rapi banget dan terasnya juga udah dibentuk. Meskipun jalanan klasternya juga masih kurang rapi ya, kurang hijau gitu istilahnya. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk serah terima di tahun ini harusnya possible sih. Kalau kita lihat progresnya sih udah sangat rapi dan ya possible untuk serah terima di tahun ini. Jadi buat kalian yang ngambil rumah di klaster Bellefleur, persiapkan uang kalian dari sekarang karena yang pertama harus kalian beli. Ya mungkin nggak semuanya tapi kemungkinan besar yang harus kalian beli itu kanopi ya teman-teman, karena di sini rumahnya belum termasuk dengan kanopi. Jadi kalau kalian parkir mobil atau motor di sini masih kejemur. Jadi kalian bisa mikirin dari sekarang tipe-tipe kanopi kalian mau bikin kayak gimana, apakah bahannya dari besi hollow ataupun dari ya bahan-bahan lainnya. Kalian bisa mulai pikirin ataupun cari inspirasi lewat Pinterest atau Instagram gitu. Di situ banyak kok yang sediain atau liatin contoh-contoh kanopi ya. Nah, di sini ada sedikit pembebasan lahan kayaknya teman-teman, karena kemarin itu di sini masih tanah-tanah ya, masih hijau-hijau, tapi di sini bagian belakangnya kayaknya ada pembebasan lahan digarap lagi sepertinya ya. Jadi karena saya udah nggak update beberapa minggu, tiba-tiba klaster Bellefleur ini tanahnya diperlebar nih, diperluas ataupun barusan digarap teman-teman. Baru di ground clearing juga. Di sini sedang dibentuk untuk batas-batas rumahnya. Maksud saya batas-batas klasternya sedang dibikin tembok-tembok pemisah dengan tanah warga yang di bawah sini ya. Ini saya penasaran, kita ngelanjut lagi mengarah ke depan. Di depan sana ada gerbang utama dari klaster Bellefleur.
Nah, di sini adalah sisi paling kanan dari klaster belay floor. Kita masuk gerbang, sisi paling kanannya juga di sini nggak kalah rapi dan di sini kelihatannya udah lebih ready ya. Ini tanahnya atau jalanan klasternya juga sudah mulai dirapihin juga teman-teman. Paling yang baris paling ujung ini kita lihat masih dalam pembuatan ya. Ada yang selesai diatepin maupun lagi bikin rangka atapnya. Ya paling beberapa bulan lagi bakal rapi juga, nggak beda jauh lah sama rumah di row belakangnya atau row sampingnya gitu. Karena ya kita bilang satu lantai ya pengerjaannya nggak seribet yang 2 lantai gitu. Yang kayak klaster Iris kan semuanya 2 lantai. Jadi belay floor ini lantai 1, jadi progresnya bisa dibilang harusnya lebih cepat dibandingkan dengan klaster Iris yang tipe rumahnya 2 lantai semua ya. Nah, di posisi ini juga masih ada tanah merah yang belum digarap pembuatan pondasinya. Apakah ini akan dilanjutkan pelebaran lagi hingga ke belakang? Kita liatin aja ya, apakah akan lanjut dilebarin lagi klaster belay floor-nya. Dan ini yang sisi paling belakang yang udah dibangun rumah-rumahnya, udah selesai lantai satunya. Tinggal dipasang rangka atapnya tuh. Nah ini tanahnya masih merah-merah semua teman-teman. Apakah nggak dibangun karena akan ada pembebasan lahan lagi atau enggak? Kita tungguin aja update dari klaster belay floor di beberapa minggu selanjutnya ya. Saya penasaran juga tuh akan dilebarin lagi atau gimana gitu. Oke, di bawah ini adalah pintu masuk dari klaster belay floor dan kita lanjut lihat ke seberangnya. Klaster tetangganya yaitu klaster Kluwi. Klaster ketiga dari Citra Gatot Serpong. Di bawah ini adalah gerbang masuknya dan di sepanjang jalan ini sudah dikasih batu-batu teman-teman. Ini akan dibangun ruko ya, di depan klaster Chloe dan belay floor ini akan dibangun ruko. Nah, di situ ada tiang-tiang pancang pondasi yang sedang dibangun untuk pembuatan rukonya. Nah, kita lanjut lagi lihat progres dari klaster Chloe dari gerbang utamanya ini. Hampir sebagian tanah untuk klaster Chloe sudah dibangun rumahnya teman-teman. Secara bertahap ada yang pemasangan pondasi, ada yang pembuatan lantai 1, dan ada yang dibangun rangka atapnya nih. Nah ini bagian tengahnya baru pondasi, lantai 1 ya, tiang-tiang pancangnya. Ini kita lanjut ke bagian belakang dari klaster Chloe. Klaster Chloe ini nggak segede klaster belay floor teman-teman. Jadi bisa dibilang klaster ini ukurannya kecil, rumahnya nggak sebanyak klaster belay floor. Mungkin hanya sepertiga ya dari klaster belay floor untuk ukuran klaster Chloe ini. Tapi antara klaster belay floor dan klaster Chloe memiliki kesamaan yaitu rumahnya tipenya satu lantai semua. Mulai dari lebar 5, 6, dan 7. Semuanya satu lantai dan tipe rumahnya sama ya. Satu lantai, tipe rumahnya sama, fasadnya juga sama. Jadi kembaran antara belay floor dan Chloe, hanya Chloe ini lebih kecil dan rumahnya nggak sebanyak klaster belay floor. Dan keduanya juga belum ada clubhouse di dalam klasternya. Berbeda dengan klaster Iris yang clubhouse-nya berada di dalam. Jadi klaster belay floor dan Chloe maupun Driandre dan Elaya itu kalian bisa manfaatin clubhouse-nya di Lake Park teman-teman. Nanti di belakang video kita liatin progres pembangunan dari Lake Park-nya ya. Untuk sekarang kita masih muter-muterin dulu klaster Chloe-nya. Kalau kalian lihat di sini tanahnya semua sudah mulai digarapin semua teman-teman. Nah di sini udah OTW lantai satunya dan tinggal ditutup saja bagian atasnya. Kemudian akan dilanjutkan untuk pemasangan rangka atap dan juga dipasangin tuh atap-atapnya. Kemudian untuk semua rumah di Citra Gatot Serpong masih menggunakan full bata merah. Jadi kita bahas sedikit untuk spesifikasinya dari perumahan Citra Gatot Serpong. Semuanya menggunakan full bata merah. Udah double dinding dan pondasinya tiang pancang. Meskipun lantai 1 ini pondasinya tiang pancang.
Dan juga listrik-listrik, kabel-kabel semuanya udah underground teman-teman. Jadi semua klaster di Citra Gading Serpong bakal rapih dan juga tentunya akan ada penghijauan. Sehingga nggak monoton nih semuanya rumah, tapi akan ada penghijauan diimbangi dengan pohon-pohon dan taman-taman untuk bermain anak-anak maupun buat santai ya. Oke, kita udah melihat progres dari klaster Bellefleur, klaster Chloe. Sekarang kita lanjut untuk melihat klaster Diandre, klaster keempat dari Citra Gading Serpong. Untuk klaster Diandre ini kalau kita lihat di sini sih belum banyak perubahan ya. Tapi di sini sudah banyak tiang-tiang pancang yang sudah tertanam, tiang pancang pondasi. Nah, itu ada di bawah ini akan dibangun ruko-ruko juga sepanjang jalan dari klaster Citra Gading Serpong. Di pinggir-pinggirnya akan dibangun ruko teman-teman. Nama rukonya itu La Vale kalau nggak salah ya. Nah, untuk klaster Diandre ini pondasinya sudah tertanam-tanam sebagian tanah oleh tiang pancang. Nah, ini pondasinya udah ditanamin semua. Jadi kayaknya pembangunannya secara bersamaan nih. Jadi ditanam-tanamin dulu pondasi-pondasinya. Nah, ini udah kayak nanam padi ya. Ini kayak nanam padi pondasinya. Jadi dibangun secara bersamaan kemungkinan. Di sini kalau saya lihat ada 4 bore pile yang dipasang. Jadi sangat cepat sekali untuk pemasangan pondasinya ya. Yaitu karena klaster Iris, Belle, Chloe udah kelar gitu pembuatan pondasinya. Jadi alatnya semuanya dioper ke klaster Diandre ini. Nah, di bawah ini adalah gerbang utama dari klaster Diandre. Kalau kita belok ke kiri itu akan menuju pertigaan, ke kiri gerbang utama, ke kanan depan menuju Jalan Gria Suradita Indah. Nah, itu ujung sana tembus Jalan Gria Suradita Indah. Dan sekarang kita lanjut lagi. Lihat progres pembangunan dari klaster kelima dari Citra Gading Serpong. Ini adalah klaster Elaya, teman-teman, klaster kelima yang sedang dipasarkan. Per bulan September 2024 saya masih lihat iklan-iklan dari klaster Elaya ini masih dipasarkan. Dan saya baru lihat ada banner baru, itu rumah start 750 juta. Tipenya 1 lantai akan dibangun di klaster Elaya ini ya, dengar-dengar ya teman-teman. Karena klaster F itu klaster premium sepertinya. Jadi untuk rumah yang harga 750 juta ataupun tipe 1,1 miliar kalian bisa dapat 3 lantai. Itu rumahnya dibangun di klaster Elaya ini teman-teman. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Jadi ini masih simpang siur karena sewaktu kalian lewat jalan di GS itu kalian pasti akan lihat bannernya itu rumah start 750 juta. Tipe 1 lantai dan start 1,1 miliar itu tipe 3 lantai. Itu akan dibangun di klaster Elaya ini ya teman-teman. Untuk ukuran rumahnya ya saya masih belum tahu, mungkin start lebar 4 dan panjangnya 10. Nah, ini untuk tanah dari klaster Elaya memanjang hingga ke belakang bersebelahan dengan danau. Ini danau atau persawahan saya kurang tahu juga. Dan ini tanah dari klaster Elaya memanjang ke belakang ya teman-teman. Jadi untuk beberapa tahap akan lanjut dibangun di klaster Elaya ini karena saat ini baru tahap kedua dari klaster Elaya. Dan mungkin yang rumah 3 lantai dan 1 lantai itu tahap ketiga ya di klaster Elaya ini. Karena tanahnya masih banyak, masih memanjang ke belakang. Dan masih belum sold out 100% teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran dan mau ngambil klaster Elaya bisa chat saya via WhatsApp di nomor di bawah. Ataupun bisa langsung kunjungin marketing galeri dari Citra Gading Serpong ya. Nah, di bawah ini ada sedikit penghijauan. Ini kayaknya bekas rumah warga yang nantinya akan dibersihin ya. Maksudnya akan di ground clearing sehingga menjadi bagian dari klaster Elaya. Oke, kita selesai dari klaster Elaya. Kita lanjut. Kalau kalian ngambil klaster Elaya, kalau ke Lake Park itu tinggal nyebrang jalan kaki teman-teman. Kalian bisa langsung ketemu dengan Lake Park yang sangat gede, ukurannya kayak mall. Ini dari drone kecil, tapi kalau kalian datang langsung ini gede banget. Saya bisa jamin kalian bakal kaget dengan ukurannya. Ini karena ya segede itu teman-teman ukurannya ya. Jadi nggak main-main dibangun Lake Parknya, sangat gede. Dan di sini ada beberapa tanah yang sedang digarap dari Citra Gading Serpong. Ini akan menjadi
klaster ke-6 atau bisa dibilang klaster premiumnya dari Citra Garden Serpong, karena view-nya langsung lake park yang dibikin sangat niat ya. Ini sungainya atau danau sebutannya ini sangat gede sekali. Dan di bawah ini ada 4 rumah contoh dari klaster premiumnya. Ini lebar banget teman-teman. Dan kalau dilihat di sini fasadnya masih belum kelihatan ya teman-teman. Jadi nggak bisa dilihat tuh tipe rumahnya apakah American Classic atau Eropa gitu atau modern. Tapi untuk lebar rumahnya itu kayaknya start dari 10. Dan di sini ada 4 tipe rumah. Kalau kita lihat ada 4 tipe rumah contoh yang bisa kalian pilih ya. Mungkin lebarnya start dari 10, saya kurang tahu juga ya, ini ngasal-ngasal aja gitu kan. Nah, di sini kita coba puterin drone-nya, kita liatin juga fasad dari rumah contoh yang sisi belakangnya. Ini masih belum jelas juga teman-teman, masih belum rapih ya, belum dicat, masih raw banget. Mungkin akan bisa kita lihat rumah contohnya di beberapa bulan lagi. Karena pun launchingnya saya nggak yakin di tahun ini ya. Karena akan lanjut dulu tahap Elaya itu diberesin tahap ketiganya. Yang rumah 1 lantai dan 3 lantai itu bakal di launching dulu. Dan nantinya barulah dilanjut untuk pembuatan klaster F atau klaster premium dari Citra Garden Serpong. Dan untuk tanah dari klaster F kemungkinan akan mengambil area sini teman-teman, karena di sini masih hijau-hijau ya. Jadi Citra itu bakal siapin dulu area tanah klasternya. Nantinya barulah akan lanjut untuk dipasarkan. Tapi saat ini tanahnya kita lihat masih dalam penggarapan, masih dirapihin terus ya. Di sini masih banyak tanah yang on progress, pembuatan tembok-tembok pemisah dengan area warga pun. Ini masih on progress lah untuk klaster F-nya. Jadi kemungkinan ya masih difokuskan untuk pembuatan atau penjualan klaster Elaya ya teman-teman. Sekarang sudah selesai tahap keduanya. Tahap ketiganya akan lanjut yang seperti saya bilang tadi, rumah tipe 1 lantai start 750 juta dan rumah tipe 3 lantai start 1,1 miliar. Jadi demikian untuk update dari progres perumahan dari Citra Garden Serpong. Kita udah lihat klaster Bellefleur, Chloe, Diandre, dan Elaya serta Lake Park dan calon klaster baru klaster F. Semoga kalian bisa terupdate dari progres pembangunannya. Yang nggak sempat datang bisa liatin progresnya dari channel saya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir, yang udah like, comment, dan subscribe, yang udah support via transfer rekening, yang udah join membership. Semoga menjadi berkat buat teman-teman semua. Dan akhir kata, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan ciao.